Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Diva Prameswari akan mempresentasikan mengenai paper saya yang berjudul Analisis Fundamental dan Teknikal PT Prodia Widya Usada Tbk dan PT BFI Finance Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai profil PT Prodia Widya Usada dan highlight-nya. PT Prodia Widya Usada bergerak di bidang laboratorium kesehatan yang berdiri pada tanggal 7 Mei 1973 dan mencatat dirinya sebagai perusahaan publik di BEI tahun 2016 pada 7 Desember dengan kode emiten PRDA. Komposisi saham yang dimiliki oleh PT Prodia Utama sebesar 57%, sedangkan 25%-nya itu milik publik dan sisanya yaitu 18% milik Bio Magistri Pte Ltd. Kegiatan utama PRDA yakni menyediakan berbagai pemeriksaan kesehatan seperti mendirikan klinik, mendirikan laboratorium kesehatan, pengelolaan rumah sakit sebagai pusat penelitian dan pendidikan perawat dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Kinerja PRDA sepanjang 2021 mampu membukukan kinerja positif dari sisi top line yang menarik bottom line. Selanjutnya ada highlight, PT Prodia membukukan laba bersih sebesar 105,23 miliar pada kinerja kuartal pertama tahun 2022. Berdasarkan keterangan resminya, performa kuartal pertama didukung penjualan sebesar 556,7 miliar dan mencatat laba usaha sebesar 125,29 miliar. Nah, PT Prodia itu sendiri menyatakan hal prestasi yang kurang baik pada tahun lalu mengingat ada kondisi pandemi COVID-19. Perseroan memiliki posisi keuangan yang kuat untuk mendukung kesinambungan operasi dan pengembangan bisnis perseroan. Lalu, ada analisis fundamental yang terdiri dari analisis ekonomi. Pertama, bangkitnya ekonomi global. Pada tahun 2019 menuju 2020 terjadi penurunan yang diakibatkan dengan adanya pandemi COVID-19. Pada gambar di atas terjadi peningkatan GDP dari tahun 2020 sampai 2021 yang diikuti dengan pengurangan kasus pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 dinilai mengalami pemulihan ekonomi yang diawali oleh negara-negara maju sehingga diharapkan rasa optimis dalam hal ini dapat terus berjalan. Selanjutnya ada ekonomi domestik yang semakin bangkit. Data pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2022 menunjukkan berlanjutnya pemulihan yang terjadi sejak tahun lalu. Meski demikian, apabila dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2021, bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 kuartal pertama mengalami perlambatan. Lalu ada penguatan rupiah pada tanggal 20 Mei 2022, nilai tukar rupiah terpantau menguat pada penutupan perdagangan. Penguatan juga terpantau pada beberapa mata uang lain di kawasan Asia. Selain rupiah, mata uang lainnya di kawasan Asia juga berbalik menguat, diantaranya yaitu won Korea Selatan. Yang terakhir ada inflasi yang meningkat. Ini terkait dengan perang di Ukraina, di mana baru-baru ini PBB memperkirakan inflasi global yang meningkat menjadi 6,7 di tahun 2022. Inflasi Indonesia tercatat mencapai 3,47 pada April tahun 2022. Selanjutnya ada analisis industri. Pemerintah mendorong sektor kesehatan saat pandemi COVID-19 berlangsung. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 65,8 triliun untuk penanganan kesehatan COVID-19. Relokasi anggaran, refocusing kegiatan, serta penyesuaian besaran wajib adalah cara utama pemerintah untuk mendanai kebutuhan penanganan COVID-19. Proyeksi tahun 2022 tergantung dari outlook makroekonomi yang dipasang pemerintah pada rentang 4-5%. Tahun 2021 harus menjadi momen untuk bangkit bagi perusahaan. Ia juga berharap di tahun yang akan datang masyarakat sudah berani untuk kembali spending atau mengeluarkan dana konsumsi. Yang terakhir ada tantangan. Pendapatan perusahaan terdampak pada kebijakan kontrol harga tes COVID-19. Akan tetapi tidak merinci berapa besar dampak yang dirasakan PRDA atas kebijakan itu. Sehingga tahun ini Prodia lebih fokus melakukan digitalisasi layanan dan memanfaatkan data pelanggan yang sudah terkumpul. Data ini akan dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas dan pendapatan PRDA. Selanjutnya ada analisis perusahaan. Rasio profitabilitas untuk mengetahui bagaimana perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, dari data ini
Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin baik pula perusahaan tersebut. Saya melihat 5 tahun ke belakang di mana PRDA mencatat net profit, gross profit, dan operating profit yang selalu naik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tergolong bagus. Apabila dibandingkan dengan sektor lain, maka secara keseluruhan PRDA memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor lainnya. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio ini untuk menghitung bagaimana sih membandingkan kedua indikator dengan kompetitornya. Jadi dalam menghitung tingkat likuiditas ini, perseroan menggunakan current ratio dan quick ratio. Prodia memiliki quick ratio dan current ratio masing-masing sebesar 736,9% dan 719,12%. Nilai tersebut di atas 1 serta lebih besar dibandingkan dua pesaing yang sama, sehingga menandakan bahwa PRDA memiliki tingkat kemampuan melunasi hutang jangka pendek yang begitu baik serta di atas standarisasi industrinya. Selanjutnya ada rasio aktivitas perusahaan. Dengan mengetahui rasio ini, kita dapat menilai suatu perusahaan tersebut beroperasi dengan baik atau tidak. Berdasarkan pada gambar di atas, perputaran aset, perputaran piutang, dan perputaran persediaan yang tersedia, maka menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan ini bisa dikatakan baik dengan nilai lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Yang terakhir ada rasio solvabilitas. Rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik hak jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva dan kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Pada tabel di atas dapat kita lihat pada tahun 2020 rasio hutang dan debt equity lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Di sini dapat disimpulkan bahwa perseroan mungkin mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pokok, pinjaman, dan bunga. Selanjutnya ada analisis teknikal. Proses menganalisis teknikal, saya menggunakan beberapa indikator di antara moving average, MACD, dan stochastic. Dalam analisa ini, saya menggunakan time frame weekly. Moving average. Nah, MA ini digunakan untuk melihat sinyal beli dan sinyal jual. Pada gambar di atas, moving average-nya menunjukkan tren bearish. MA9 pun sudah belum menyentuh titik candle, yang mana hal tersebut belum ada sinyal berbalik ke arah bullish. Yang kedua ada MACD. Posisi MACD menunjukkan tren jangka pendek, di mana dalam gambar tersebut belum ada tanda-tanda support sehingga belum ada peluang untuk momentum beli. MACD juga menunjukkan pergerakan harga yang turun. Yang terakhir ada stochastic. Mengkaji dari sisi ini memang sangat menarik. Pada indikator ini, posisi stochastic menuju garis biru memotong garis merah sehingga terjadi sinyal dead cross. Di sini saya menyimpulkan bahwa saya akan merekomendasikan sell pada saham PRDA dengan harga 6.425 per saham. Dikarenakan pada analisis teknikal yang sudah dilakukan, saham PRDA saat ini berada di momen yang kurang tepat untuk melakukan buy, walaupun pada analisis fundamental PRDA menunjukkan hasil yang cukup baik. Selanjutnya, saya akan menganalisis PT BFI Finance. Yuk kita lihat apa sih profil dari BFI Finance itu sendiri. Nah, BFI Finance berdiri pada tahun 1992 sebagai PT Manufaktur Herover Leasing Indonesia. Perusahaan ini melakukan go publik pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN. Perusahaan secara resmi berganti nama menjadi BFIN pada tahun 2001. Kegiatan usaha BFI Finance pada dasarnya meliputi 3 jenis pembiayaan. Pertama, pembiayaan modal kerja investasi, dan yang kedua, pembiayaan sales dan leaseback, dan yang ketiga, ada pembiayaan tanpa anggunan untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha mikro. Nah, dari struktur saham itu sendiri, saat ini 42,8 saham BFI Finance dimiliki oleh konsorsium Tinugraha Capital SA yang diantara lain dari TPG dan Northstar Group. Sisanya dimiliki oleh pemegang saham institusi lokal dan internasional serta pemegang saham publik. Selanjutnya ada highlight nih, yuk kita lihat.
Nah, jadi BFI Finance itu membukukan kinerja positif selama 3 bulan pertama tahun 2020. Perseroan membukukan kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar 254 miliar pada kuartal pertama tahun 2022. BFI Finance membukukan laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik Entisias induk melonjak sebesar 72,5% menjadi 396,98%. Dengan melihat kondisi tersebut, perseroan mencatat laba bersaham dasar naik menjadi 26 pada kuartal pertama tahun 2022 dari periode pertama tahun 2021 sebesar 15. Selanjutnya ada analisis fundamental. Bangkitnya ekonomi global pada tahun 2019 menuju ke 2020 terjadi penurunan yang diakibatkan dengan adanya pandemi. Pada gambar di atas terjadi peningkatan GDP tahun 2020 sampai 2021 yang diikuti dengan pengurangan kasus COVID-19. Selanjutnya, bangkitnya ekonomi domestik yang semakin membaik. Data perekonomian pada kuartal pertama tahun 2022 menunjukkan berlanjutnya pemulihan yang terjadi sejak tahun lalu. Meski demikian, apabila dibandingkan pada kuartal keempat tahun 2021, bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2022 mengalami perlambatan. Selanjutnya ada penguatan rupiah. Pada tanggal 20 Mei 2022, nilai tukar rupiah terpantau menguat pada penutupan perdagangan. Penguatan juga terpantau pada beberapa mata uang lain di kawasan Asia. Yang terakhir ada inflasi yang meningkat. Inflasi ini terkait dengan adanya perang di Ukraina, di mana baru-baru ini PBB memperkirakan inflasi global akan meningkat menjadi 6,7% di tahun 2022. Selanjutnya ada analisis industri. Dukungan pemerintah pada sektor ini berwujud pada pemerintah menjaga stabilitas dari keuangan negara, PJOK, menjaga stabilitas dari sektor keuangan dan lembaga keuangan di Indonesia. Ini pada tahun 2020 dilanjutkan pada tahun 2021 dan diperpanjang sampai 2023, sehingga ruang bernafas dari sektor keuangan dan stabilitas sektor keuangan tetap bisa kita jaga. Proyeksi tahun 2022. BFI Finance menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan yang baik sepanjang 2021. Sedangkan proyeksi pertumbuhan kinerja keuangan tahun ini direvisi naik, sehingga dengan kenaikan pembiayaan baru dan margin keuntungan lebih pesat. Tantangan bagi BFI Finance mungkin tidak terlalu besar ya, karena di sini strategi perusahaan di tahun ini akan mengembalikan size bisnis seperti sebelum pandemi dan menyelesaikan seluruh restrukturasi piutang yang terjadi selama COVID-19. Selanjutnya ada analisis perusahaan. Rasio likuiditas ini menggunakan rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas yang ada pada website lembar saham. Nah, melihat dari data 2 tahun terakhir, rasio lancar BFIN mengalami peningkatan secara berturut-turut. Hal ini dapat dipicu dengan adanya pengurangan hutang pada tahun 2021. Kemudian, melihat rasio kas BFIN mengalami fluktuatif di 2 tahun terakhir ke arah negatif di tahun 2021. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Dengan mengetahui rasio ini, kita dapat melihat suatu perusahaan tersebut beroperasi dengan baik atau tidak. Berdasarkan pada perputaran aset, perputaran piutang, dan perputaran persediaan tersedia, maka menunjukkan bahwa aktivitas perseroan bisa dikatakan baik dengan nilai lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sih perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba. Dalam hal ini, apabila rasio ini semakin tinggi, maka semakin baik pula perusahaannya. Dalam grafik di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kita melihat 2 tahun terakhir, BFIN mencatat peningkatan margin laba bersih sebesar 15,88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas dari segi margin laba kotor, margin laba bersih, dan margin laba bersih selama 2 tahun terakhir mengalami fluktuatif ke arah yang baik.
Yang terakhir ada rasio solvabilitas. Rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilukidasi. Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa tahun 2020 rasio hutang dan debt equity lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Sedangkan rasio hutang juga mengalami penurunan pada tahun 2 tahun terakhir. Di sini dapat disimpulkan bahwa BFIN mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pokok, pinjaman, dan bunga. Yang terakhir ada analisis teknikal. Pada proses analisis teknikal ini saya menggunakan beberapa indikator. Di antaranya ada moving average, MACD, stochastic, dan menggunakan time frame weekly. Yang pertama ada moving average. Moving average digunakan untuk melihat sinyal beli dan sinyal jual. Pada gambar di atas, moving average-nya menunjukkan tren bullish. MA9 pun masih menyentuh titik candle, yang mana hal tersebut ada sinyal beli atau golden cross. Yang kedua ada MACD. Posisi MACD menunjukkan tren jangka pendek, di mana dalam gambar tersebut ada potensi untuk garis biru memotong garis merah, sehingga dapat dikatakan sudah ada sinyal support. Yang terakhir ada stochastic. Mengkaji dari sisi indikator ini sangat menarik. Pada indikator ini, posisi stochastic menunjukkan garis biru sudah memotong garis merah, sehingga menandakan bahwa harga akan naik. Di sini saya merekomendasikan untuk buy pada saham BFIN dengan harga 1.130 per saham, dikarenakan pada analisis teknikal yang sudah dilakukan, saham BFIN saat ini berada pada momen yang tepat untuk buy. Selanjutnya, pada analisis fundamental, BFIN juga menunjukkan hasil yang baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.